Bulan berlalu, membawa serta rutinitas baru yang terasa asing sekaligus nyaman. Aroma cat minyak di gudang kini bercampur dengan bau kopi hitam yang diseduh Vano setiap pagi dengan ketelitian seorang ilmuwan. Gudang tua itu, yang sekarang menyandang nama Galeri Utang dan Laba Hati, telah bertransformasi sepenuhnya menjadi rumah, studio, dan kantor mereka. Sebuah monumen nyata bagi rekonsiliasi yang mereka perjuangkan mati-matian. Mereka berbagi ruang yang sama, berbagi kehangatan di tengah dinginnya beton, berbagi mie instan di malam hari, dan yang terpenting, berbagi sebuah visi rapuh yang mereka yakini sebagai kebenaran. Ketenangan yang mereka rasakan saat ini bukanlah ketenangan yang diberikan oleh kelimpahan uang atau kepastian status sosial, melainkan sebuah hasil dari usaha keras, sebuah hadiah yang harus diperjuangkan setiap detiknya, bukan sesuatu yang gratis. Vano, dengan kemeja linen yang selalu disetrika rapi, meski kini ia jauh dari meja direksi, fokus menyusun etika dan prosedur operasional galeri, mencoba menanamkan logika demi keberlangsungan keindahan Rania. Ia menciptakan spreadsheet baru yang rumit dan mendetail, bukan lagi untuk menghitung margin keuntungan investasi, tetapi khusus untuk mengukur utang emosional. Sebuah paradoks yang mendefinisikan dirinya yang baru. Kolom-kolom di lembar kerja itu berisi data-data naratif yang mustahil diukur. Tingkat penyesalan klien, kedalaman pengorbanan yang mereka lakukan, dan potensi laba hati yang bisa dicapai dari setiap transaksi emosi. Logikanya, yang kini dipaksa untuk memiliki hati, bekerja sangat keras untuk mengkategorikan dan menata kekacauan emosional yang Rania anggap sebagai inti dari keindahan dan esensi kehidupan. Rania, di sisi lain, tenggelam tanpa batas dalam kanvasnya, menciptakan karya yang terinspirasi langsung dari kisah-kisah pedih yang termuat dalam surat-surat. Utang emosional yang terus mengalir masuk ke galeri mereka. Ia melukis kesedihan seorang ibu yang kehilangan, ketakutan seorang pengusaha yang menghadapi kebangkrutan, dan harapan tipis seorang kekasih yang setia menunggu, mengubah rasa sakit menjadi palet warna. Lukisan-lukisannya menjadi lebih dari sekadar objek seni. Ia adalah transaksi emosi yang jujur. Sebuah pertukaran kejujuran yang menyehatkan jiwa para klien dan memberikan penebusan bagi dirinya sendiri. Namun, sebagaimana semua struktur yang dibangun, tergesa-gesa, keretakan perlahan mulai muncul di tengah rutinitas yang damai dan penuh makna itu. Sebuah tanda bahwa logika lama Vano belum sepenuhnya mati. Vano mulai terobsesi dengan efisiensi operasional galeri, mendesak untuk memastikan bahwa model bisnis etis yang mereka yakini ini benar-benar bisa sustainable dalam jangka panjang, dan tidak runtuh oleh idealisme semata. Ia mulai merancang sistem penetapan jam kerja yang harus dipatuhi Rania, batas waktu yang kaku untuk menyelesaikan setiap lukisan pesanan, dan skema harga material yang pasti, agar anggaran mereka tetap terkontrol. Rania merasakan sesak yang sangat familiar, seperti terperangkap kembali. Ia menyadari Vano kembali mencoba menjinakkan semangatnya yang liar dengan menggunakan tali kendali berupa rumus dan jadwal yang tidak bisa dinegosiasikan. Kanvas tidak bisa dibatasi oleh deadline yang kau tetapkan, Vano. Seni, pada hakikatnya, adalah anarki yang indah dan tak terduga. Protes Rania suatu pagi, suaranya mengandung nada peringatan. Vano menatap data fiktif di spreadsheetnya, merasa bingung dan kehilangan arah. Logikanya yang dilatih bertahun-tahun mengatakan bahwa anarki emosional, seindah apapun, pasti tidak akan menghasilkan laba yang stabil. Tanpa struktur yang jelas, Rania, ini hanya akan kembali menjadi hobi idealis, yang suatu saat akan habis modalnya. Bukan penyelamat jiwa yang terstruktur. Balas Vano, suaranya tenang namun ada kekakuan yang mengkhawatirkan. Perdebatan sunyi itu adalah suara benturan keras antara dua dunia yang bertentangan. Antara kepastian 0 dan 1 melawan spektrum tak terbatas, yang sempat mereka kira telah sepenuhnya menyatu dalam harmoni. Vano merasakan dinginnya kebenaran. Ia mungkin sudah menyeberang jembatan yang dibangun Rania, tetapi ia masih membawa kebiasaan dan ketakutan lama di dalam tas punggungnya yang kini kosong. Sore itu, seorang klien baru datang. Namanya Sena, seorang pengusaha muda dengan mata lelah yang tampak putus asa, sosok yang mencerminkan bayangan Vano beberapa bulan lalu. Sena menceritakan kisah yang memilukan tentang bagaimana ia melikuidasi seluruh aset keluarga besarnya demi sebuah skema investasi palsu yang menjanjikan keuntungan absurd. Ia tidak hanya kehilangan aset finansialnya, tetapi yang jauh lebih menyakitkan. Ia kehilangan kepercayaan mutlak dari tunangannya yang kini menjauh dan enggan ditemui. Utang emosionalku terlalu besar, Tuan. Bisakah lukisan Nyonya Rania memperbaiki keretakan yang ada di hatiku? Tanya Sena,
matanya memohon penebusan. Rania, yang jiwanya tergerak dan terhubung oleh kisah Sena, langsung merasa dorongan kuat untuk segera melukis, ingin memberikan harapan penebusan itu melalui sapuan kuasnya. Namun, Vano menghentikannya dengan sentuhan pelan di lengan Rania. Logika etis yang ia ciptakan setelah kejatuhannya sendiri mulai bekerja dan mengharuskan adanya tindakan yang benar. Sena, utang emosional sebesar itu harus dibayar dengan tindakan nyata dan berani, bukan hanya dengan uang material untuk kanvas dan cat, kata Vano tegas. Menjaga integritas galeri. Vano menyarankan Sena untuk menunda pemesanan. Ia harus terlebih dahulu mencari tunangannya, menjelaskan penyesalannya, dan kemudian datang lagi dengan bukti pengakuan yang jujur. Rania menarik Vano ke sudut tergelap gudang. Mengapa kau membuatnya menunggu, Vano? Dia butuh secercah harapan sekarang untuk bertahan. Dia butuh kebenaran yang jujur, Rania. Kebenaran bahwa seni hanya bisa memperindah, bukan menggantikan tanggung jawab pribadi yang harus ia hadapi. Vano berbisik, mempertahankan batasan. Kau takut, Vano? Kau takut bahwa nilai karyaku tidak sekuat spreadsheet penyelamat yang kau pegang erat? Rania balas menyerang. Menyerang tepat pada ketakutan lama Vano. Tuduhan itu menghantam Vano tepat di titik lemahnya, di mana ketakutan akan ketidakmampuan untuk mengontrol masih bersembunyi di balik etika yang ia ciptakan. Ia berusaha keras meyakinkan Rania bahwa ia hanya menjaga integritas model bisnis unik mereka, melindungi fondasi yang mereka bangun dari kepalsuan yang mudah. Namun, Rania melihat itu dengan pandangan seorang seniman. Ia melihat itu sebagai kontrol halus, sebagai upaya Vano untuk memaksakan logikanya yang kaku atas aliran seni yang bebas. Sena pergi dengan tangan hampa, namun membawa janji untuk kembali jika ia berhasil menemukan tunangannya dan menceritakan seluruh penyesalan yang ia rasakan. Gudang itu kembali sepi, namun ketegangan di antara Vano dan Rania terasa lebih padat, mengalahkan kabut senjakala. Logika dan cinta kembali berada di dua kutub yang berjauhan. Kau tidak memberinya kesempatan yang manusiawi, Vano. Sama seperti dulu, kau membuat sebuah aturan dan mengurung perasaan di dalamnya agar mudah dihitung. Rania menjauh, memilih tidur di studio. Vano menatap tumpukan spreadsheet etika di mejanya. Semua angka, semua aturan, semua kerjanya terasa sia-sia di hadapan air mata Rania. Jika setiap langkah ke depan yang ia ambil selalu memicu trauma dan ketakutan Rania, bagaimana mungkin mereka bisa terus maju dan membangun masa depan? Malam itu Vano memilih tidur di sofa, tidak mampu menyeberangi jarak emosional yang tercipta di antara mereka. Jarak yang lebih luas daripada gudang itu sendiri. Ia memegang pena di tangannya yang gemetar, siap menulis formula baru untuk mengatasi variabel ketakutan Rania, mencoba membuat rumus yang bisa memenangkan hati. Tetapi nyata di lubuk hatinya, cinta tidak pernah bisa dituliskan dalam rumus. Tidak peduli seberapa etis spreadsheet itu dirancang dan seberapa banyak data yang ia masukkan. Di tengah kegelapan yang pekat, Vano teringat kata-kata dingin lama direktur. Hidupmu akan selalu menjadi kalkulasi. Vano dan kalkulasi selalu bisa dibalik. Ia dihantui ketakutan pahit bahwa logika yang berhatinya hanyalah kamuflase canggih bagi logika lama yang haus akan dominasi dan kontrol atas segala sesuatu. Vano bangkit dari sofa, berjalan pelan ke kanvas Rania yang setengah jadi. Lukisan abstrak berjudul Perdamaian di Antara Garis yang Belum Rampung. Lukisan itu adalah metafora hubungan mereka, penuh dengan garis-garis lurus, logika yang perlahan meleleh dan memudar menjadi warna-warna lembut, emosi yang saling menopang. Vano mengambil kuas Rania. Tangannya yang terbiasa memegang pena mahal kini canggung memegang kuas. Ia hanya tahu angka dan ketepatan, bukan kebebasan goresan. Ia memutuskan untuk melakukan tindakan paling irasional dan berisiko. Ia menghapus salah satu garis lurus yang terlalu kaku dan mendominasi di tengah lukisan itu. Tindakan itu kecil, tetapi mengandung makna yang sangat besar. Itu melambangkan penyerahan total dirinya pada chaos, pada ketidaksempurnaan, dan pada kepercayaan mutlak. Ia kembali ke mejanya, membuka laptopnya, dan menghapus spreadsheet utang emosional yang baru dibuatnya, menghancurkan fondasi aturan barunya sendiri. Ia sadar, logika tidak perlu diketik, tidak perlu diarsip. Ia harus dirasakan dalam setiap keputusan. Ia harus menjadi insting yang hangat. Pagi harinya Rania bangun, dan menemukan kuasnya telah bergerak. Sebuah garis kaku telah dihapus. Ia juga melihat layar laptop Vano yang menampilkan spreadsheet kosong. Ia memahami makna diam dari penghapusan garis itu di kanvasnya. Itu adalah permintaan maaf paling jujur yang pernah Vano berikan.
sebuah pengakuan tanpa kata. Ia menemukan Vano sedang membersihkan kuasnya di luar. Di bawah sinar matahari pagi, tampak tenang dan bebas dari beban kalkulasi. Kau menghapusnya, kata Rania. Matanya lembut, membiarkan keheningan mengantar makna yang mendalam. Yah, garis itu terlalu kaku. Garis itu terlalu mengingatkanku pada diriku yang lama. Vano mengakui dengan tulus, tanpa sedikit pun pembelaan logis. Aku takut, Vano. Aku takut kau akan mengubah seni menjadi alat bisnis lagi. Sehalus dan seetika apapun model yang kau ciptakan, Rania mengungkapkan ketakutannya yang mendasar. Vano menghampirinya, memeluknya. Aku ingin keindahanmu stabil, Rania. Aku ingin jembatan kita permanen, bukan ilusi sesaat yang bisa roboh oleh ketakutan. Jembatan permanen hanya bisa dibuat dari kepercayaan yang tak bersyarat. Vano, bukan dari jadwal atau aturan yang ketat. Rania menasihati. Suaranya seperti melodi yang menghapus trauma. Mereka memutuskan sebuah logika baru yang radikal. Logika minimalis. Hanya aturan yang paling esensial yang akan mereka pegang, sisanya diserahkan pada keindahan. Mereka akan membiarkan keindahan dan chaos terjadi, dan mengalir apa adanya. Dan logika hanya akan bertindak sebagai pelindung yang berdiri di belakang, bukan pemimpin yang mendikte. Mereka kembali berdamai, sebuah rekonsiliasi yang lebih dalam dan dewasa, di mana luka lama diakui sebagai pondasi yang kokoh, bukan sebagai penghalang yang harus dilupakan. Beberapa hari kemudian, Sena kembali ke galeri utang dan laba hati. Wajahnya terlihat letih dan mata bengkak, namun memancarkan cahaya baru yang didapat dari kejujuran. Aku berhasil menemuinya, Nyonya Rania, Tuan Vano. Aku menceritakan semuanya, tanpa menyembunyikan kebodohanku sedikit pun, kata Sena. Nadanya tulus. Dan apa balasannya yang ia berikan? Tanya Rania, bersemangat dan gugup menantikan respons dari hasil kejujuran Sena. Dia tidak kembali. Dia belum memaafkanku, tapi dia memberiku waktu. Waktu untuk memperbaiki diriku, bukan waktu untuk memperbaiki hubungan kami. Jawab Sena, jujur dan sedih. Sena menunjukkan utang emosionalnya. Surat yang ia tulis kepada tunangannya, sebuah pengakuan yang panjang, penuh penyesalan mendalam, dan pengakuan atas keserakahan. Surat itu adalah mahakarya kepedihan yang paling jujur, sebuah dokumen yang melampaui segala perhitungan untung rugi. Vano tersenyum, bukan senyum kemenangan pasar, tetapi senyum kebanggaan logika yang kini memahami nilai sejati. Kau telah membayar utang emosionalmu, Sena. Ini adalah laba yang sesungguhnya. Rania, terinspirasi oleh kejujuran Sena yang menyayat, segera mulai melukis, tanpa batas waktu, tanpa rencana, membiarkan emosi Sena memandu setiap goresan kuasnya. Ia melukis Sena, berdiri sendirian, di bawah guyuran hujan yang deras. Tetapi ada payung kecil berwarna jingga di tangannya. Sebuah lambang harapan yang belum padam. Lukisan itu melambangkan harapan yang masih tersisa di tengah kehancuran total. Sebuah keindahan yang hanya bisa dilahirkan dari pengakuan dosa yang tulus. Vano kini menjadi manajer logistik emosional, mengurus material, etika kontrak, dan pemasaran dengan kelembutan yang ia pelajari dari Rania, memastikan seni terlindungi. Mereka menyadari, mereka adalah dua sisi dari mata uang yang sama, logika dan cinta, yang tidak akan pernah bisa dipisahkan, hanya bisa diselaraskan. Vano tidak lagi takut pada kekacauan emosional yang liar, dan Rania tidak lagi takut pada struktur yang teratur. Mereka saling melengkapi dengan indah. Mereka belajar bahwa keindahan terbesar seringkali muncul dari perpecahan dan pertentangan yang berani diakui dan diterima apa adanya. Kasus Sena menjadi batu penjuru filosofis bagi galeri mereka, membuktikan secara empiris bahwa model bisnis mereka benar-benar berfungsi dan bermanfaat bagi jiwa. Surat-surat utang emosional terus berdatangan dalam jumlah yang mengesankan. Setiap kisahnya menjadi bensin yang tak terbatas bagi kanvas Rania dan jiwa Vano. Vano dan Rania kini benar-benar tinggal di gudang tua itu. Di antara bau cat, aroma kopi, dan kehangatan yang tak terduga. Di malam hari mereka berdua berbagi kisah tentang surat-surat yang masuk, tentang jiwa-jiwa yang mereka sentuh, tentang beban dan kebahagiaan manusia. Mereka berbicara tentang masa depan, bukan dengan rencana 5 tahun yang kaku, tetapi dengan janji sederhana untuk selalu jujur dalam setiap variabel kehidupan yang datang. Vano memeluk Rania dengan erat. Hangat tubuhnya adalah bukti nyata dan tak terbantahkan bahwa hidup jauh lebih berharga daripada semua angka nol di dunia. Ia akhirnya memahami arti sejati dari laba hati, tak terhingga,
sebuah konsep yang melampaui semua formula yang pernah ia kuasai. Itu adalah jumlah kebahagiaan yang tidak pernah bisa dihitung. Sebuah kepastian yang tak pernah perlu dikhawatirkan jumlahnya. Rania mencium Vano dengan lembut. Sebuah ciuman yang melunasi semua utang kenangan pahit mereka selama 13 tahun yang terbuang sia-sia. Mereka telah berhasil menyeberangi jembatan yang paling sulit. Jembatan menuju kedewasaan emosional, di mana ego telah ditanggalkan. Vano tersenyum tulus. Apakah kau bahagia, Rania? Secara irasional, terlepas dari semua logika, aku bahagia, Vano, secara jujur. Dan itu adalah jawaban paling logis yang pernah kau dengar. Jawab Rania, dan Vano mengangguk membenarkan. Mereka telah menemukan kesetimbangan yang Vano cari seumur hidupnya. Keindahan yang terstruktur, dan logika yang memiliki jiwa yang bebas. Di sudut gudang, laptop Vano menyala. Ia kini membuat spreadsheet baru yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Baris pertama dari lembar kerja itu adalah judul besar, Proyek Utama. Membangun kebahagiaan abadi. Semua kolom di bawahnya dibiarkan kosong. Menunggu hari esok yang tidak terduga, hari esok yang tidak perlu dihitung. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang pria yang mendewakan angka akhirnya belajar bahwa rumus terbaik dalam hidup adalah tidak ada rumus yang baku. Dan bagaimana seorang wanita mengajarkan bahwa keindahan sejati adalah mencintai tanpa syarat dan tanpa batas waktu yang ditentukan. Mereka telah melewati api dan air mata, kehilangan dan penebusan. Dan kini mereka bersiap untuk tantangan yang lebih besar dan tak terhindarkan, yaitu mempertahankan api gairah dan kejujuran itu agar tetap menyala di tengah rutinitas yang membosankan dan godaan dunia luar. Ini adalah awal dari kisah cinta dan logika yang sesungguhnya, yang terus diuji, diperbaiki, dan dicintai dalam setiap prosesnya. Sambil berpegangan tangan di gudang yang dingin, di antara bau cat dan janji, mereka menyambut fajar yang baru, yang penuh potensi. Galeri Utang dan Laba Hati bukan hanya sebuah bisnis, tetapi sebuah filosofi hidup. Sebuah bukti bahwa kebenaran emosi adalah laba tertinggi yang bisa didapatkan. Jika Anda menikmati alur cerita ini, jangan lupa untuk mendukung kami. Mohon kiranya untuk menekan tombol like, share ke teman-teman pecinta sastra Anda, dan subscribe ke channel Narasi Sastra. Dukungan Anda memungkinkan kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah lainnya.